Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Betul sekali, saya masih di pameran Periklindo Electric Vehicle Show di Jaya Expo Kemayoran. Dan ini teman-teman, ini adalah Kurnia KX Upgrade. Salah satu mobil yang paling dibicarain oleh pengunjung, dibicarain atau mungkin dibahas gitu ya. Karena dia menyimpan banyak daya tarik. Yang paling pertama, yang paling diekspos adalah soal harga teman-teman. 100 juta, kita udah dapat mobil listrik baru. 100 juta, on the road Jakarta dapat mobil listrik baru. Sehingga ini menggelitik kami untuk mengulas lebih jauh. Kira-kira dengan nominalnya, apa aja sih yang didapat oleh pembeli KX Upgrade ini? Ini ulasannya. Teman-teman, kalau KX Upgrade itu format bodinya lebih ke SUV, termasuk adanya roof rail di bagian atap. Tapi secara keseluruhan di sini banyak yang menyebutkan bahwa ini mirip seperti Jimny atau mirip seperti Lada, mobil Rusia yang SUV juga. Tapi ya secara keseluruhan ini adalah mobil yang compact, 5 pintu, termasuk ada tulisan 100 juta on the road-nya. Dan ini menggunakan ban 13 inci, teman-teman. Ini semua panelnya logam. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng maksudnya logam gitu ya. Ya gitu. Oke lah. Cuma concern saya adalah di beberapa gap-gap gitu ya, di antara komponen itu memang kurang presisi. Jadi secara build quality gitu nggak sepadat mobil-mobil yang sudah lebih established. Udah. Ini di bagian bonnetnya teman-teman. Nah, memang ini kelihatannya melompong gitu ya, kosong karena ya komponennya nggak banyak. Di sini ada kondenser AC, lalu kemudian ada booster rem yang kecil banget, wiper, tangki reservoirnya, dan di sini benar-benar kelihatan kosong gitu teman-teman, dan pernya kelihatan juga tuh sangat terekspos. Di bagian belakang teman-teman, saya mesti deketin mic saya supaya teman-teman bisa ngedengerin suara kebuka pintu ya. Tuh. Jadi memang nggak ada sensasi bunyi dep yang padat, yang solid gitu ya. Ini bener-bener kayak logam ketemu logam, yang pas strikernya kebuka, dia ya jadinya buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan soliditas dari mobil-mobil yang lebih established kayak Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, atau bahkan mobil Eropa gitu, ya ini mungkin nggak akan memberikan ekspektasi dari kualitas seperti itu. Termasuk soal gap-gapnya seperti yang tadi saya bicarain, di sini memang kelihatan banget teman-teman. Nah, kelihatan ya gapnya. Dan kalau dilihat lebih jauh, yang di sebelah sini, memang lebih kepada brand mobil yang masih berkembang menurut saya gitu. Tapi yang menarik adalah soal akomodasinya. Nanti saya tunjukin di bagian dalam. Tapi yang pasti kelihatan di sini ya, sandarannya itu menempel dekat dengan pintu belakang. Memang nggak ada ruang bagasi, tapi akomodasi legroom-nya teman-teman di dalam itu terlihat sendiri. Ntar saya tunjukin. Dan by the way, ini adalah tempat untuk ban cadangan spare tire. Jadi menggantung, cuma dia tetap dengan panel. Cuma panelnya bentuknya kotak, bukan bulat. Oke, saya nggak sabar untuk nunjukin di bagian dalam, tapi saya mau ngasih lihat dulu. Ini di bagian atapnya teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan panel surya. Ini sebenarnya konsep yang sangat bagus, karena mobil listrik dengan panel surya, apalagi Indonesia negara tropis gitu ya, yang matahari berlimpah, panel surya itu akan memberikan range yang mestinya sangat bagus kan untuk diisi terus baterainya. Cuma masalahnya adalah soal lagi-lagi build quality teman-teman. Kelihatan di sini ya. Jadi ini sesuatu yang bagi Kurnia Motors mesti diperhatikan lebih jauh menurut saya untuk dioptimalkan kualitasnya. Wah, ini dia teman-teman. Ini saya belum ngeset
bangku depan gitu ya untuk dimaju atau mundurin, tapi itu nggak masalah karena soal legroom ini lega banget teman-teman. Dan yang dilakukan oleh Kurnia Motors adalah memposisikan alas beserta sandaran jok belakang itu semundur mungkin seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi yang tersisa soal legroom jadi sangat lega. Ini kalau saya pun lurus masih bisa nih teman-teman, kaki dilurusin gitu. Dan saya pengen cerita concern pertama soal kualitas kali ya. Ini mobil barunya aja 100 juta, artinya memang sangat affordable. 100 juta untuk sebuah mobil baru sangat murah teman-teman. Dan kompensasinya bagi saya yang terlihat adalah ya di luar dari soal brandnya yang memang belum established gitu ya, kualitas sih. Kita lihat di sini gap-gapnya gitu seperti kurang rapi ya. Kelihatan di sini tipis-tipis juga. Lalu kemudian joknya teman-teman ini sangat tipis nih teman-teman. Saya agak ragu bisa ngedapetin kenyamanan untuk perjalanan jauh. Tapi memang kalau soal apa ya, ngedapetin rasa mobil listriknya, bebas ganjil genapnya misalnya di Jakarta ya, lalu kemudian legroom yang sangat lega gitu, oke lah. Tapi dalam banyak hal yang sangat terkompensasi adalah soal build quality. Nih, ini tipis banget. Di alasnya pun tipis, pun dengan di sandarannya. Lalu kemudian ini karpetnya warnanya, saya baru kali ini nemuin karpet teman-teman, warnanya warna-warni, nggak hanya gelap gitu ya, nggak hanya abu-abu gelap atau hitam gitu, atau mungkin beige gitu, tapi ini warna-warni, ada merah, ada biru, ada coklat, ada hitam, ada ungu, ada kuning kalau saya nggak salah nyebut ya. Oke lah. Ini di depan teman-teman tuh kan, bener. Ini udah di set yang paling jauh nih. Ini mobil baterainya 12 kWh teman-teman. Jadi secara jarak tempuh dia disebutkan up to 120 km. Sehingga secara range dia memang bukan yang jauh-jauh banget, nggak seperti kebanyakan mobil proper zaman sekarang, bahkan compact car gitu ya. Jadi ini lebih ke penggunaan yang tempat yang lebih pendek jaraknya dari poin A ke poin B. Terus si KX Upgrade ini teman-teman, ini varian standar nih, karena dia punya yang varian lebih tinggi lagi namanya Hyper, lalu di atasnya Hyper ada yang Ultimate. Itu tergantung dari aksesoris maupun baterai dan jarak tempuhnya. Ada yang 20 kWh juga, ada yang udah 35 kWh lebih, sehingga range-nya semakin jauh. Tapi ini adalah yang paling standar. Ini adalah yang paling rendah entry levelnya. Top speednya teman-teman disebutkan, klaim nih ya, saya belum coba, dia bisa sampai 60 km per jam. 60 km per jam artinya oke, dia mungkin lolos ganjil genap, tapi dia nggak lolos untuk kecepatan minimum di tol. Ya rasanya ya nggak aman ya kalau misalnya 60 km per jam sudah top speed, berarti dia udah sangat berusaha situasi yang nggak nyaman untuk mencapai kecepatan minimal ya gitu. Dan build quality teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, dia ini ada oh ini bukan touchscreen, intinya adalah dia berusaha melengkapi diri seperti layaknya mobil masa kini, termasuk ada tombol start stop, motor listrik gitu ya, lalu ada AC-nya, ada head unitnya. Terus ini portioning-nya teman-teman, sistem putar, sistem knob, ada RNDS yang ada kameranya tuh, otomatis ke belakang. Tapi ya balik lagi, kalau soal build quality bagi saya dia memang belum bisa memberi kepuasan gitu ya. Posisi duduknya pun juga menurut saya nggak nyaman teman-teman. Ini jarak bebasnya nih, spellnya pun juga lumayan longgar kayak Isuzu Panther. Posisi duduknya bagi saya ini kan nggak bisa diatur ya, nggak bisa naik turun, apalagi maju mundur, terlalu tinggi. Terus kemudian atau joknya terlalu rendah. Ini posisi baterainya di bawah sini teman-teman. Iya sih, secara build quality
dia masih jauh dari ekspektasi saya sebagaimana mobil masa kini. Termasuk bentuk-bentuknya nih, saya pengen tunjukin ke teman-teman betapa mudahnya kita untuk menekan ini. Tuh. Oke lah. Nah, ini ada sunroof. Bukan sunroof sih sebenarnya, lebih ke ventilasi ya, karena dia nggak bisa dibuka total kan. Cuma yang unik adalah dia dilengkapi dengan fan. Ini bisa dinyalain secara terpisah, ada kiri ada kanan, ada lampu juga, cuma lampunya ya kembang kempis nih ya, kayak nggak terang. Tapi dia ini bukanya itu ke arah depan, sehingga kalau lagi berjalan anginnya bisa masuk. Jadi extra fan alami gitu. Dan fasilitas lainnya teman-teman, di sini ada wiper, ada lampu sennya di kiri, dan di sini ada power window di keempat pintu seperti yang di belakang juga. Lalu di sini ada kompartemen tertutup, ada konsol box yang sangat amat mungil, dan ini wood panelnya motif ya teman-teman, bukan kayu beneran. Jadi memang secara fasilitas dia berusaha untuk mengikuti mobil-mobil yang udah lebih established, tapi memang secara build quality bagi saya ini belum bisa mendekati. Dan saya rasa saya bisa sampai pada akhir ulasannya di impresi singkat saya tentang Kurnia Motors yang KX Upgrade ini. Karena Kurnia Motors nggak hanya KX Upgrade teman-teman, melainkan juga ada yang Cooper itu, yang warna biru di samping. Nah, ini tadi ada 3 varian dan ini yang paling standar. Saya belum kebayang yang paling bagus kayak gimana, karena juga belum ada saat ini. Yang baru di display sekarang adalah yang paling standar entry level. Dan saya bisa menyampaikan gini teman-teman, 100 juta untuk sebuah mobil baru, mobil listrik mungkin murah. Tapi untuk sebuah mobil dibanding mobil yang lain, apalagi kalau teman-teman ada pilihan mobil bekas, saya mungkin bisa bilang bahwa 100 juta itu angka yang besar, angka yang mahal untuk sebuah mobil dengan kualitas seperti ini. Itu menurut saya. Karena mobil bekas pun juga kalau kita bisa memilih atau kita beruntung dapat unit yang bagus, 100 juta ada banyak pilihannya. Jadi bisa dikatakan nominal 100 juta itu datang dengan kompensasi yang lumayan, yaitu kualitas yang jauh dari kebanyakan mobil yang sudah lebih dulu dijual di Indonesia. Artinya, ini memang sebuah pilihan teman-teman. Kalau mempertimbangkan kualitas, after sales, brand image, rasanya KX Upgrade ini bukan pilihan yang menarik ya. Tapi, kalau harga adalah segalanya, apalagi ada jaminan buyback warranty, rasanya KX Upgrade ini bisa lah dilirik. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.